saya akan menjelaskan mengenai kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Nah, ini adalah gambar dari plastid. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Saat kloroplas terkena cahaya matahari langsung, mereka bertumpuk sepanjang dinding antiklinal untuk mengurangi cahaya langsung. Dan pada waktu gelap, mereka menyebar membentuk lembaran sepanjang dinding periklinal untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Baiklah, saya Dani Nurul Fadilah dengan NIM A1C419018 akan menjelaskan bagian reaksi terang pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pada reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi apabila terdapat cahaya. Nah, oleh karena itu, reaksi ini hanya berlangsung pada siang hari dengan menggunakan cahaya matahari. Pada reaksi terang ini disebut juga dengan reaksi Hill dan terjadi di grana yang merupakan kumpulan tilakoid. Selanjutnya, terdapat dua proses pada reaksi terang, yaitu yang pertama fotolisis. Fotolisis merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu foto dan lisis, yang merupakan foto adalah cahaya dan lisis adalah pecah. Jadi, fotolisis merupakan pemecahan dengan cahaya. Yang dipecah yaitu H2O yang akan menghasilkan proton atau H+, 2 elektron dan oksigen. Yang kedua yaitu fotofosforilasi yang terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama fotofosforilasi siklik dan yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi ini memerlukan fotosistem. Fotosistem juga terdapat dua tipe, yaitu fotosistem 1 atau P700 yang dapat menangkap gelombang 700 dan yang kedua adalah fotosistem 2 atau P680. Pada fosforilasi siklik hanya memerlukan fotosistem 1 dan pada fotofosforilasi non-siklik memerlukan kedua dari fotosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi dari fotofosforilasi non-siklik. Pertama-tama, energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton tersebut akan memacu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron atau yang disebut dengan fotoeksitasi. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya, yaitu foto merupakan cahaya dan eksitasi merupakan pengeluaran. Akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekurangan atau kekosongan elektron. Dan untuk mengisi kekurangan elektron ini, maka terjadi fotolisis atau pemecahan molekul air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron oleh bantuan cahaya. Selanjutnya, elektron yang berasal dari fotolisis ini akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2. Sementara oksigen yang dihasilkan oleh fotolisis tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis dan digunakan untuk respirasi. Sedangkan hidrogen yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP untuk menghasilkan NADPH. Kembali lagi kepada elektron pada akseptor primer, yang selanjutnya harus dialirkan menuju fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transfer elektron. Akseptor yang terlibat terdiri dari plastoquinone, kompleks sitokrom, dan plastogyanin. Selanjutnya, plastocyanin. Selanjutnya sampai ke fotosistem 1.
Pada saat melalui rantai elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya pada fotosistem 1, setelah menerima foton dari cahaya yang juga melepaskan elektron yang dilepaskan oleh akseptor primer, selanjutnya dipindahkan ke peredoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dan fotolisis air. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 sehingga tidak terjadi fotolisis air lagi. Secara singkat, hasil dari fotofosforilasi non-siklik ini yaitu yang pertama oksigen, yang kedua ATP, yang ketiga NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara dan digunakan untuk proses respirasi, sedangkan ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik ini hanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 saja. Oleh karena itu hanya memerlukan fotosistem 1 atau P700. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 1 atau P700 yang menyebabkan fotoeksitasi atau pelepasan elektron. Elektron ditangkap oleh akseptor primer, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transfer elektron. Akseptor yang terlibat yaitu peredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Kemudian jatuh lagi di fotosistem 1. Pada rantai transfer elektron tersebut terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali lagi ke fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air karena tidak terjadi kekosongan elektron, sehingga dalam proses fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH sebagaimana dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang proses reaksi terang atau reaksi Hill. Selanjutnya akan dijelaskan reaksi gelap oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Valeria dengan NIM A1C419074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi kedua yang terjadi dalam fotosintesis, yang lebih tepatnya disebut dengan reaksi gelap atau reaksi Calvin. Reaksi gelap adalah proses pengubahan karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat merupakan bahan baku glukosa, yaitu bahan baku untuk pembentukan glukosa. Reaksi ini terjadi di kloroplas, yang lebih tepatnya terjadi di stroma. Di gambar ini merupakan gambar kloroplas, di mana stroma itu terdapat di bagian sini. Jadi reaksi gelap ini terjadi di stroma. Reaksi gelap dikatakan reaksi gelap bukan berarti ia terjadi di tempat yang gelap, melainkan reaksi gelap ini terjadi karena dia tidak membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya, melainkan ia menggunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang yang digunakan sebagai energi untuk keberlangsungan terjadinya reaksi gelap. Jadi dengan tanpa adanya reaksi terang, maka secara otomatis reaksi gelap juga tidak akan terjadi.
karena energi yang dibutuhkan dari reaksi gelap itu berasal dari reaksi terang. Untuk reaksi ini terjadi dalam 3 tahapan, yaitu tahap fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Yang di sini telah saya memiliki gambar siklus yang terjadi pada reaksi gelap. Yang pertama adalah karbon dioksida yang terdapat di luar atau di lingkungan itu masuk ke dalam stomata hingga sampai ke stroma, itu bergabung dengan RUBP atau ribulase bifosfat yang disingkat dengan RUBP. Di sini mereka akan berikatan antara karbon dioksida dengan RUBP yang dikatalisis oleh enzim Rubisco, sehingga akan terbentuk senyawa sementara seperti ini, dan akan berubah menjadi senyawa 3-fosfogliserat. Jadi, karbon dioksida yang terdapat di luar itu masuk melalui stomata dan berikatan langsung dengan RUBP yang dikatalisis oleh enzim Rubisco, sehingga terbentuk 3-fosfogliserat atau disebut juga dengan PGA. Jadi, reaksi pengikatan antara karbon dioksida dengan RUBP sehingga membentuk 3-fosfogliserat ini disebut dengan tahap fiksasi. Tahap fiksasi. Selanjutnya, 3-fosfogliserat itu akan mendapatkan energi yang berasal dari reaksi terang, yaitu 6 ATP yang kemudian direduksi menjadi 6 ADP, sehingga dari 3-fosfogliserat akan terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Dari 1,3 bifosfogliserat itu akan terjadi reaksi reduksi di mana 6 NADPH akan direduksi menjadi 6 NADP plus ditambah H plus. Di sini karena kurang jelas, maka akan saya tulis ulang. 6 NADPH akan direduksi menjadi 6 NADP plus ditambah H plus. Sehingga dari 1,3 bifosfogliserat akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau juga biasa disebut PGAL. Reaksi pengubahan dari 3-fosfogliserat sehingga menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL ini disebut dengan reaksi atau tahapan reduksi. Dari gliseraldehid 3-fosfat maksud saya atau PGAL, satu molekulnya dilepas keluar untuk membentuk glukosa. Sementara selebihnya itu digunakan untuk membentuk ribulase bifosfat. Tahapan untuk membentuk ribulase bifosfat atau RUBP di mana gliseraldehid 3-fosfat itu diubah menjadi ribulase bifosfat dengan terjadi masuk lagi energi dari reaksi terang yaitu 3 ATP direduksi menjadi 3 ADP. 3 ATP yang berasal dari reaksi terang berubah menjadi 3 ADP sehingga terjadilah pembentukan senyawa RUBP. Reaksi ini disebut dengan tahapan regenerasi. Ingat, satu hal yang penting, satu molekul yang dilepas tadi itu digunakan untuk membentuk glukosa. Akan tetapi, untuk pembentukan glukosa ini diperlukan
2 molekul gliseraldehid tiga fosfat. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga untuk membentuk 1 molekul glukosa diperlukan 2 kali terjadinya reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Jadi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagas Saputra dengan NIM A1C4190041. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tanaman C3 dan pada tanaman C4. Yang pertama yaitu tanaman C3. Fotosintesis ini disebut mekanisme C3 karena molekul yang pertama kali terbentuk setelah fiksasi karbon adalah molekul berkarbon 3 atau 3-fosfogliserat. Oleh sebab itu, tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan C3. Tahap sirkulasi Calvin pada tanaman C3 yaitu yang pertama, molekul CO2 akan menautkan pada gula berkarbon 5 yang dinamai dengan ribose bifosfat atau disebut juga dengan RUBP. Selanjutnya, RUBP akan dikatalis dengan enzim Rubisco. Di sini akan digunakan enzim Rubisco untuk membentuk 3-fosfogliserat. Selanjutnya, setelah terbentuk 3-fosfogliserat akan masuk kepada fase reduksi, di mana pada fase reduksi ini 3-fosfogliserat akan direduksi oleh ATP yang disumbangkan oleh NADPH menjadi glueraldehida 3 fosfat atau disingkat dengan G3P, di mana G3P ini akan mengeluarkan satu molekulnya membentuk glukosa. Sisa dari G3P ini tadi akan kembali menjadi RUBP. Fase ini dinamakan dengan regenerasi. Beginilah proses dari fotosintesis tumbuhan C3. Selanjutnya pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan itu mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam berkarbon 4 sebagai hasil pertama fiksasi CO2, dan yang memfiksasi CO2 menjadi APG disebut spesies C3. Sebagian spesies C4 adalah monokotil, contohnya tebu, jagung, dan lain-lain. Proses pada fotosintesis tumbuhan C4 ini yaitu karbon CO2 akan terjadi penambahan oleh fosfoenol pirufat atau disebut dengan PEP, di mana CO2 ini akan berubah menjadi oksanosetat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan itu mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam berkarbon 4. Sebagian spesies C4 adalah monokotil, contohnya tebu dan jagung. Proses fotosintesis pada tanaman
4 yaitu karbon CO2 akan mendapat penambahan dari fosfoenol pirufat atau disingkat dengan PEP. Selanjutnya, PEP dengan penambahan CO2 akan difiksasi dalam sel mesofil oleh enzim PEP karboksilase. Dengan bantuan enzim PEP karboksilase akan dirubah menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat akan diubah menjadi malat, di mana malat ini akan keluar dari mesofil menuju selubung pembuluh. Pada saat di dalam selubung pembuluh, malat akan mengeluarkan CO2. Setelah itu CO2 akan keluar kembali menuju mesofil dan berubah menjadi pirufat, yang kemudian akan kembali berubah menjadi PEP. Setelah itu, CO2 pada selubung pembuluh tadi akan mengalami siklus Calvin seperti pada tumbuhan C4, yaitu molekul C2 dibantu dengan RuBP akan menghasilkan 3 fosfogliserat yang kemudian akan menghasilkan G3P dan melepas satu molekul menjadi glukosa yang selanjutnya akan kembali menjadi RuBP. Begitulah proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Saya Eva Maria akan menjelaskan tumbuhan CAM, di mana tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok tumbuhan yang menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Nah, tumbuhan CAM ini akan menangkap CO2 yang digabung oleh molekul yang menghasilkan asam organik. Nah, pada malam hari, stomata pada tumbuhan ini akan terbuka dan menangkap CO2 untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Dan ketika pagi hari, stomata ini mulai tertutup dan CO2 dilepaskan. Nah, CO2 ini dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin yang menghasilkan karbohidrat.